Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Lina Lesta Sofa dari SMK Negeri 8 Garut. Kali ini saya akan menyampaikan atau membahas mengenai materi offering help or service untuk anak-anak kelas 12. Jadi jika kalian merasa anak-anak SMK kelas 12, silahkan disimak ya. Offering service or help. Nah, di sini saya sudah susun materinya dengan menggunakan PowerPoint tentunya. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama definisi ya, definisi atau pengertian. Yang kedua, social function atau fungsi sosial. Next, expressions ya, ungkapan. Nah, jadi ungkapannya apa saja yang bisa digunakan untuk offering service or help ini. Ya, silahkan disimak sampai selesai. Yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian. Offer means to give something to someone. Offer berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu bisa kita tentu pernah melihat seseorang yang sedang kesulitan. Nah, berdasarkan situasi tersebut, maka otomatis kita akan menawarkan bantuan, menawarkan service ya, help or service kepada orang tersebut. Nah, lalu offering help, apa itu offering help? Nah, offering help is an expression that is used to give help to someone, atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, di sini dispesifikan kalau tadi offer itu menawarkan sesuatu. Nah, kalau offering help or service itu ungkapan yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, example. Nah, di sini contohnya ada 3 ungkapan ya. Yang pertama, can I help you? Let me help you. Do you want some help? Nah, ini bisa kita gunakan untuk menawarkan ya. Misalnya yang pertama, can I help you? Nah, ketika kita melihat seseorang yang sedang kesulitan membawa buku atau membawa tasnya, nah maka kita memberikan tawaran untuk orang tersebut. Bisakah atau bolehkah saya membantu Anda? Nah, let me help you. Mari saya membantu Anda. Kemudian, do you want some help? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Next, social function. Social function atau fungsi sosial. Nah, untuk apa ungkapan dari offering help itu? Nah, yaitu to offer assistance for people who are in need, yaitu untuk menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Next, expressions. Lalu ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa digunakan untuk offering help ini ya. Nah, situasinya yang pertama ada formal situation and the second informal situation. Yang pertama formal situation, ini situasinya resmi. Misalnya ketika berada di sekolah atau berada di tempat kerja. Nah, atau misalkan ketika berbicara kepada guru, kepada rekan kerja, atau berbicara kepada orang tua. Nah, itu termasuk situasinya yang formal. Berikut beberapa ekspresi yang bisa digunakan dalam offering help in formal situation ya, in formal situation, dalam situasi yang formal. Yang pertama, may I help you? Next, could I help you? And then, shall I help you with your work? And then, would you like me to bring your bag? Nah, itu beberapa yang bisa digunakan untuk offering help in
informal situation. Ya, yang kedua yaitu informal situation. Informal situation ini misalnya ketika kita berbicara bersama teman-teman atau kepada adik ya yang usianya lebih muda dari kita. Nah, yang pertama bisa dengan menggunakan ungkapan can I help you? Do you want me to call your mother? Let me help you guys. Can I do something for you? Nah, can I do something for you? Nah, itu merupakan beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ya dalam offering help in formal situation. In informal situation. Next ya. Nah, ada note use those expressions with verb one. Jadi di sini gunakan ya semua ekspresi-ekspresi itu dengan menggunakan kata kerja ke satu. Misalnya yang mana? Nah, setelah subjeknya ya ada help. Nah, help ada do. Nah, itu menggunakan kata kerja bentuk ke satu. Next, expressions masih expression ya. How to respond to over help. Nah, bagaimana cara kita merespon terhadap ekspresi atau ungkapan yang memberikan tawaran kepada kita. Nah, yang pertama ya itu accepting an offer. Bagaimana kalau kita menerima dari tawaran bantuan dari orang lain itu. Yang pertama, how kind of you. Thank you very much. That's very good of you. That's terribly kind. Thank you very much. Yes, please do. What a good idea. Yes, please. Thanks. That would be excellent. That would be nice. That would be okay. Nah, itu beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ya untuk merespons jika kita menerima suatu tawaran bantuan dari orang lain. Next. Nah, bagaimana cara kita menolak? Nah, misalkan kita tidak membutuhkan bantuan itu ya, kita bisa melakukannya sendiri. Nah, yang pertama, no, thank you. But I'm very grateful. It's alright, thanks. I can manage that alone. It's okay. I can do it by myself. That's awfully kind. But there's no need. No, please don't bother. Nah, itu beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ya dalam declining an offer kepada seseorang ya ketika kita tidak membutuhkan atau ketika kita menolak suatu tawaran bantuan dari orang lain. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang merupakan catatan ya untuk baik responnya ya, baik kita menerima ya offering help dari seseorang itu ya, baik menerima ataupun menolak. Nah, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Karena apa? Nah, kita menghargai atau mengapresiasi niat baik dari orang lain yang mau membantu kita gitu ya, yang mau mengulurkan tangannya kepada kita, bersedia untuk memberikan bantuan. Nah, jadi ketika kita menolak ya ataupun menerima, nah kita mengucapkan ungkapan yang tadi ya, jangan lupa diakhiri dengan thank you. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dalam materi offering help or service. Jangan lupa untuk tetap berlatih, tetap semangat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.